Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nandai Septian dari kelas 12 RPL 1 SMK Negeri 1 Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 1 mengenai teknologi pengembangan aplikasi mobile. Berikut ini submateri teknologi pengembangan aplikasi mobile. 1. Konsep aplikasi perangkat bergerak. 2. Prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak. 3. Macam-macam sistem operasi perangkat bergerak. 4. Macam-macam teknologi pengembangan aplikasi perangkat bergerak. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep aplikasi perangkat bergerak. Apa itu mobile computing? Mobile computing adalah sebuah teknologi yang berupa perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak komputer atau software, dan embedded system atau sistem benam yang memungkinkan untuk user dapat mengakses data dan informasi serta pengolahan data yang ada di dalamnya, dimanapun dan kapanpun yang berbasis internet dan jaringan komputer yang lain yang berbentuk wireless network. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mobile computing adalah sebuah teknologi nirkabel yang berukuran kecil, portable, dan dapat mendukung komunikasi. Selanjutnya yaitu karakteristik aplikasi mobile. Karakteristik aplikasi mobile adalah sebagai berikut. 1. Ukuran yang kecil. 2. Memori yang terbatas. 3. Daya proses yang terbatas. 4. Mengonsumsi daya yang rendah. 5. Masa hidup yang pendek. Kemudian ada jenis-jenis aplikasi mobile. Pertama, yaitu jenis aplikasi berdasarkan teknologinya. 1. Short Message Service atau SMS. 2. Aplikasi natif seperti Symbian, Android, atau iOS. 3. Halaman web mobile. 4. Mobile web widget. 5. Aplikasi web mobile. Kedua, yaitu jenis aplikasi berdasarkan fungsionalitas seperti internet, bisnis, hiburan, permainan, navigasi, media sosial, edukasi, gaya hidup, keuangan, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak. Prosedur mengaktifkan Android Device Manager. Secara default, Android Device Manager pada ponsel terbaru pada dasarnya sudah aktif. Namun, pilihan menghapus data dari jarak jauh harus diaktifkan secara manual terlebih dahulu dengan cara 1. Diawali dengan mengakses melalui Google Settings yang ada di menu utama. 2. Kemudian pilih Security, lalu aktifkan Remotely Locate this device dan Allow Remote Lock and Erase. Dengan menyalakan Remotely Locate this device, akan mengizinkan Google untuk melacak keberadaan perangkat Android. Sementara, Allow Remote Lock and Erase untuk mengizinkan Google untuk mengunci dan menghapus data di dalam perangkat Android secara jarak jauh. 2. Menggunakan kunci layar. Dengan menggunakan kunci layar dalam bentuk password, PIN, pola, atau pembaca sidik jari, tentunya seorang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat berbuat sesuatu yang merugikan. Bahkan di beberapa ponsel keluaran terbaru sudah menyematkan Face ID untuk membuka kunci layar. 3. Pastikan GPS dan izin untuk mengakses lokasi diberikan OS Android. Sudah dilengkapi dengan perizinan aplikasi individual, sehingga memperbolehkan atau tidak memperbolehkan yang diminta aplikasi. Cara mengaktifkan GPS bisa melalui Quick Settings atau menu pengaturan. 4. Persyaratan lain yang dibutuhkan agar Android Device Manager dapat digunakan secara maksimal, smartphone Android harus memenuhi persyaratan, yaitu 1. Perangkat Android harus terhubung ke internet. Jadi, pastikan tidak menonaktifkan data. 2.
perangkat aktif dan sudah login dengan akun Google. 3. GPS menyala dan izin untuk mengakses lokasi diberikan. 4. Mengizinkan Android Device Manager untuk mengunci perangkat dan menghapus data. 5. Mengizinkan Android Device Manager untuk mencari perangkat. Yang kelima, melacak smartphone yang hilang dengan Android Device Manager. Untuk melacak smartphone Android yang hilang bisa melalui browser dengan mengunjungi situs Android Device Manager. Selanjutnya, website Android Device Manager akan melacak lokasi keberadaan ponsel Android lengkap dengan peta, nama lokasi, info kapan terakhir digunakan, beserta perkiraan akurasi yang lain. Selanjutnya yaitu fitur-fitur Android Manager. Yang pertama, Ring, yang berfungsi untuk menderingkan atau membunyikan smartphone Android tersebut. 2. Lock, berfungsi untuk mengunci smartphone Android yang hilang dengan password, walaupun sebelumnya tidak menggunakan password. Dan terakhir, Erase, berfungsi untuk menghapus semua data pada smartphone Android yang hilang, termasuk foto, video, pengaturan, dan aplikasi. Ketiga, sistem operasi perangkat bergerak. Berikut ini merupakan sistem operasi perangkat bergerak yang paling umum digunakan. Yang pertama ada Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh berbagai macam perangkat bergerak. 2. iOS. iOS atau iPhone OS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple. Tidak seperti Android, Apple lebih berkonsentrasi pada performa dan tampilan untuk pengguna. Sistem operasi ini mengedepankan kualitas mulai dari kontrol, privasi yang ketat, simple, model yang elegan, dan gaya. 3. Windows Phone. Windows Phone merupakan sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft untuk smartphone sebagai pengganti dari Windows Mobile dan Zune. Yang keempat ada Symbian. Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dirancang untuk digunakan peralatan mobile. Saat ini, Symbian OS banyak digunakan untuk berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Selain dari sistem operasi yang sudah disebutkan, ada lagi sistem operasi perangkat bergerak yang lain, yaitu Mayomo OS, Samsung Bada OS, Palm OS, Mego OS, Web OS, BlackBerry OS, dan lain-lain. Sejak sistem operasi Android diluncurkan pada tahun 2007, hingga saat ini ada lebih dari 10 versi dari Android. Versi terbaru dari Android yaitu Android 12 yang baru-baru ini dirilis untuk ponsel Android terbaru. Android memiliki arsitektur tersendiri yang terdiri dari 1. Application dan widget, 2. Application framework, 3. Libraries, 4. Android runtime, 5. Linux kernel. Selanjutnya yaitu tool Android. Android SDK adalah tools API, applications, programming interface yang diperlukan untuk memulai mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian ada fitur-fitur Android yang paling penting, di antaranya framework aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan reusable. 2. DVM dioptimalkan untuk perangkat mobile. 3. Integrated browser berdasarkan engine open source WebKit. 4. SQLite untuk penyimpanan data. 5. Dukungan untuk audio, video, dan gambar, dan lain. Dan yang terakhir, ada teknologi pengembangan aplikasi perangkat bergerak. Berikut ini merupakan infografis perkembangan teknologi, dimulai dari first generation, second generation, third generation,
dan fourth generation. Dan yang terbaru ada 5G atau generasi kelima. Apa sih itu generasi kelima? Generasi kelima atau 5G adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler 4G. Dalam teknologi 5G, data akan dikirimkan melalui gelombang radio. Gelombang radio akan terbagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Dan yang terakhir ada teknologi pengembangan aplikasi mobile. Teknologi dalam pengembangan aplikasi mobile dibagi menjadi 3, yaitu native, mobile web, dan hybrid. Pertama ada native. Aplikasi natif dikembangkan dengan bahasa pemrograman tertentu untuk digunakan pada perangkat mobile dengan sistem operasi Android, iOS, atau mobile OS lainnya. Yang kedua ada mobile web. Aplikasi mobile web berarti dikembangkan penuh menggunakan bahasa pemrograman web. Terakhir ada hybrid. Aplikasi hybrid adalah aplikasi mobile yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman web dengan bantuan SDK natif dari platform Android, iOS, dan lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai teknologi pengembangan aplikasi mobile. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.